Installnya ada beberapa. Yang pertama, kita bisa install satu persatu. Ya, jadi kalian bisa coba install web servernya dulu. Web servernya Apache misalnya ya. Nah, Apache ini kalian bisa download di sini. Masuk aja ke websitenya httpd:/apache.org/download. Nanti di situ kalian bisa install web servernya di komputer kalian, lalu kalian konfigurasi sendiri. Terus kalian misalkan install bahasa PHP di mesin kalian. Jadi kalian masuk ke php.net terus download. Nanti kalian install di komputernya, lalu konfigurasi. Dan yang terakhir kalian bisa install MySQL. Ya kalian bisa ke sini. Ya jadi kalian bisa installnya satu persatu. Memang agak repot dan kalian harus mengkonfigurasi satu persatu. Nah kalau misalkan nggak mau repot, kita bisa install sebuah software yang namanya all-in-one packages ya atau software bundling ya. Bundling itu yang membundel ketiga hal ini. Nah ini yang akan kita lakukan supaya kita nggak usah ribet-ribet lah mengkonfigurasi, nanti kita setting hak akses di dalam sistem operasinya. Nah itu cukup ribet lah ya. Nah kita mending install software ini. Softwarenya ada macam-macam. Ada software yang namanya WAMP, ada yang namanya MAMP, ada yang namanya LAMP, dan ada terakhir yang namanya XAMPP. Nah ini kalau kalian lihat, ini adalah singkatan semua ya. Untuk yang WAMP ini artinya W-nya itu Windows, A-nya itu Apache, M-nya itu MySQL, dan P-nya itu PHP. Nah, jadi WAMP ini adalah sebuah software yang install Apache, MySQL, dan PHP khusus untuk Windows. Nah, terus untuk yang MAMP ini untuk Macintosh, untuk macOS ya. Jadi Macintosh, Apache, MySQL, PHP. Dan untuk yang LAMP mungkin kalian udah bisa nebak ini untuk Linux. Nah, kalau XAMPP ini bisa kalian install untuk semua sistem operasinya. Ya, kita lihat. Nih, untuk yang pertama, kalian bisa install yang namanya WAMP server. URL-nya ada di sini, wampserver.com. Nah, ini kalau kalian lihat websitenya ini ada di wampserver.com. Kalian tinggal download aja. Dan di sini udah ada cara installnya. Atau kalau teman-teman pakai Macintosh, kalian bisa install MAMP. MAMP ini punya versi gratis dan versi berbayarnya. Kalian cukup gunakan yang MAMP aja. Ini yang versi gratisnya juga bisa. Silahkan langsung download. Atau kita akan gunakan yang ini. Nanti kita akan gunakan yang XAMPP ya. Atau XAMPP. Jadi XAMPP ini, kalau tadi kan W Windows, M Macintosh. Nah kalau XAMPP ini, X-nya itu disebut dengan cross platform ya. Cross gitu ya. Jadi silang cross platform artinya dia lintas sistem operasi lah. Ada di semua sistem operasi. Ini X-nya tadi cross platform, A-nya Apache, M-nya itu MariaDB. Oh, kenapa bukan MySQL ya? Padahal yang akan kita gunakan ini MySQL. Nah, kalian gak usah khawatir. Sekarang itu, kan gini, MySQL itu sebetulnya udah dibeli sama Sun ya. Sun tuh yang bikin Java. Nah, sekarang Sun-nya sendiri udah dibeli sama Oracle. Jadi MySQL itu hak ciptanya sekarang udah dimiliki oleh Oracle. Jadi mungkin ada kendala di open source-nya. Sehingga sekarang komunitas itu membuat sendiri versi open source-nya dari MySQL yaitu MariaDB. Nah ini kalian gak usah khawatir kok namanya beda bukan MySQL. Nggak masalah ya. Semua fungsionalitas MySQL itu bisa dilakukan sama MariaDB. Bahkan nanti kita koneksinya juga tetap menggunakan MySQL. Jadi nggak apa-apa, kalian nggak perlu bingung kenapa kok MariaDB, sama aja ya. Terus ada PHP, dan kita juga dikasih bahasa Perl, walaupun yang Perl ini nggak akan kita pakai. Ya jadi ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi sekarang silahkan kalian download aja, buat yang belum download, XAMPP untuk sistem operasi yang kalian gunakan. Silahkan, di sini ada untuk Windows, ada untuk Linux, ada untuk Mac. Kalau kalian udah pernah install, coba cek lagi versinya. Nanti yang akan kita gunakan versi yang paling baru lah ya, PHP-nya versi 7. Supaya nanti kita bisa sama-sama ya. Gini aja, minimal kalian install PHP-nya di atas 5,4. Itu aman lah. Kalau di bawah 5,4, mungkin aja ada sintaks kita yang nanti beda. Mungkin di saya jalan, di kalian enggak, atau sebaliknya. Ya, cek lagi. Kalau misalkan udah terlanjur diinstal dan versinya lama, silakan uninstall aja. Tapi hati-hati, mungkin ada file-file yang harus kalian selamatkan terlebih dahulu sebelum di uninstall. Sekarang saya akan coba installnya menggunakan sistem operasi Windows. Ya, jadi saya akan gunakan Windows untuk menginstal XAMPP-nya ya. Jadi silakan kalian dari halaman utamanya,
Ya, dari halaman utamanya kalian masuk ke halaman download bagian atas. Nah, nanti kalian akan dikasih pilihan. Mau pakai versi berapa? Kita pakai yang paling baru aja ya. Saat video ini direkam, versi yang paling baru adalah 7.1.6 PHP-nya ya. Ya, kalian silakan klik download aja. Nanti kalau sudah di-download, ya kita tunggu. Oke, jadi ini ya, filenya sudah berhasil di-download. Exam versi 7.1.6. Nah, sekarang kita coba install aja ya. Silakan double klik. Nanti dia akan menginstal. Ya, ini di next aja. Nah, ini semua komponennya kita install semua aja lah ya. Meskipun nanti ada banyak yang nggak akan kita pakai, nggak apa-apa. Kita install semua. Barangkali nanti ke depannya kalian butuh, nggak perlu diinstal lagi. Install semua. Nah, ini ada tempat penyimpanan aplikasinya. Nah, ini saran saya, jangan disimpan di drive C atau drive tempat kalian nyimpan sistem operasinya. Ya, kenapa? Karena mungkin aja nanti kalian lupa menyelamatkan datanya ketika misalnya kalian install ulang Windows-nya. Ya, karena itu saya pernah mengalami itu beberapa kali. Ketika saya install ulang Windows-nya, saya lupa bahwa di C-nya itu ada folder exam-nya. Ya, jadi ikutan kehapus. Nah, jadi saya biasanya simpen di drive yang lain. Silahkan simpen aja di D atau di yang lain. Nah, karena ini di komputer saya nggak ada partisi yang lain, saya akan simpannya di C. Tapi silahkan kalian simpan di tempat yang lain. Oke ya. Ya, kalian next aja sampai nanti proses instalasi. Silahkan ditunggu aja sampai selesai. Baik, mungkin udah selesai ya proses instalasinya. Jadi kalau sudah selesai, ini ada pilihan apakah kita akan menjalankan control panelnya. Ini di checklist aja karena kita akan menjalankannya. Atau kalaupun nggak di checklist, kalian nanti bisa langsung search aja filenya atau langsung jalankan aja control panelnya. Sekarang klik finish. Nanti kita diminta pilih bahasa Inggris saja. Nah, ini ya. Jadi ini adalah control panelnya. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang harus selalu kalian jalankan sebelum kalian menjalankan website yang dibuat dengan PHP. Jadi pastikan nanti ini dijalanin dulu. Kalau kalian lihat, di control panel ini ada beberapa modul. Ya, ada beberapa modul. Nah, ini untuk menjalankan servernya. Supaya kalian bisa menjalankan website yang ada PHP-nya, itu kalian harus jalankan modul Apache. Caranya kalian klik aja tombol start di sini. Klik tombol start, nanti harusnya kalau semuanya berjalan normal, itu modulnya akan ada background warna hijaunya. Ini artinya servernya sudah berhasil dijalankan. Nah, mungkin aja ada beberapa yang nggak bisa dijalanin. Atau mungkin nanti kalian akan mengalami servernya tuh nggak bisa dijalanin. Warnanya merah. Nanti di sini ada tulisannya error. Misalkan di bawah sininya ada tulisan error. Nah, itu mungkin aja servernya nggak bisa jalan karena ada port yang bentrok di sistem operasi kalian. Ya, mungkin aja kalian install sebuah software yang menyebabkan portnya bentrok atau ada konfigurasi sistem operasi yang menyebabkan servernya nggak boleh jalanin. Ya, jadi itu silakan nanti kalian cari tahu gimana cara jalaninnya. Karena kasusnya banyak, nggak bisa saya jelasin satu persatu cara penanganannya. Dan saya juga nggak tahu kalian install software apa aja di komputer kalian. Yang pasti, port default yang digunakan adalah 80 dan 443. Jadi pastikan nggak ada software lain yang menggunakan port yang sama. Asumsi saya sekarang kalian modulnya udah jalan semua dengan normal. Nah, kalau udah gini, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan jalankan yang Apache dulu. Untuk MySQL dan yang lainnya itu nggak akan kita jalankan sekarang karena kita belum butuhin. Kalau Apache-nya sudah jalan, cara ngeceknya gini. Kalian buka web browser. Ya, kalian buka web browser, silakan buka web browser apapun. Mau Google Chrome, mau Mozilla Firefox, mau Safari, silakan. Lalu, kalian arahkan ke localhost. Begini, tulis alamat URL-nya localhost lalu tekan enter. Tampil ini nggak? Kalau ini sudah tampil, itu artinya server kalian sudah berjalan dengan normal. Kalau yang tampilnya nggak seperti ini atau ada tulisan error, nah itu berarti servernya ada problem. Jadi ini adalah tampilan home screen buat ngasih tahu bahwa exam kalian berjalan dengan normal. Itu yang pertama, pastikan dulu berjalan dengan normal. Nah, yang kedua, yang ingin saya kasih tahu adalah tadi di awal saya bilang, kalau misalkan kalian membuat sebuah website yang static atau client-side scripting, itu kan biasanya kalian bikin websitenya mau di mana aja bebas ya. Misalkan kalian bikin di My Document, bikin file namanya latihan.html atau index.html, atau mau disimpan di D, di E, ya silakan aja bebas kalian nyimpennya. Nah, tapi untuk PHP ini kalian nggak boleh nyimpen file sembarangan.
Ya, kalian harus nyimpen di tempat yang spesifik. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di dalam folder instalasi exam kalian. Jadi sekarang saya minta kalian buka file explorer-nya ya. Arahkan ke folder instalasi exam-nya. Kalau saya tadi di C exam. Mungkin kalian di tempat lain silakan. Masuk ke folder exam. Nanti di sini ada banyak foldernya. Ya, jangan coba-coba untuk memodifikasi foldernya apalagi menghapusnya. Ya, bisa aja nanti examnya jadi error. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah folder yang namanya htdocs ini. Ya, ada folder yang namanya htdocs. Jadi folder inilah yang nantinya akan kalian gunakan sebagai tempat penyimpanan file PHP kalian. Jadi filenya cuma boleh ada di sini. Ya, silakan dibuka aja. Kalau kalian buka, pasti di dalamnya udah ada isinya ya. Nah, ini kenapa udah ada isinya? Ini, halaman ini adalah file yang tampil di home screen-nya localhost tadi. Jadi ini adalah halaman utama server kalian. Ya, jadi saran saya, file-file ini nggak perlu kalian hapus ya. Biarkan aja seperti ini, walaupun kalau kalian hapus pun sebetulnya nggak ada masalah ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan membuat sebuah folder baru di dalam folder htdocs ini. Nah, foldernya kita kasih nama php dasar. Ya, kecil semua disatuin. Ya, biasakan kalian bikin nama folder sama nama file itu huruf kecil semua, supaya nanti nggak membingungkan. Nah, nanti file-file yang akan kita buat akan kita simpan di dalam folder ini. Ya, jangan lupa php dasar. Folder lainnya biarkan aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa begitu kita buka localhost yang tampil itu halaman ini? Itu ada alasannya. Karena cara kerja dari server PHP itu gini. Localhost itu sama aja dengan folder htdocs. Jadi kalau kalian nulis localhost di URL-nya, itu sama aja dengan membuka folder htdocs. Nah, padahal kan di dalam htdocs itu ada banyak folder kan? Kenapa nggak tampil semua foldernya? Kenapa kok tampil langsung halaman ini? Nah, karena ketika kita nulis nama foldernya, ya ini localhost itu kan sama aja dengan htdocs tadi. Itu artinya buka folder htdocs gitu ya. Nah, begitu kita buka sebuah folder, yang terjadi gini. Nah, yang pertama, server akan mencari ada nggak file yang namanya index.php di folder itu. Kalau ketemu, langsung tampilkan isinya. Nah, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, dia akan mencari file yang namanya index.html. Gitu. Jadi kalau ada PHP, tampilkan. Kalau nggak ada, cari. Ada indeks HTML nggak? Nah, kalau nggak ada juga, indeks PHP nggak ada, indeks HTML nggak ada, apa yang terjadi? Tampilkan seluruh isi foldernya. Jadi, kalau saya hapus nih ya, ini saya coba hapus aja, nanti saya balikin lagi. Atau saya rename lah ya, supaya nggak dihapus. Ya, saya rename jadi index 2. Begini. Sekarang udah nggak ada lagi index.php. Jadi begitu servernya nyari, ada nggak index.php? Nggak ada. Cari, ada nggak index.html? Nggak ada. Berarti tampilkan semua isi foldernya. Nah, begini, ini yang tampil. Kalau kita ganti lagi jadi index.php, maka dia akan langsung menampilkan isinya. Tapi kenapa isinya dashboard? Ya, ini karena isi dari indeks PHP ini memaksa kita untuk berpindah ke folder dashboard. Gitu, ya. Di dalam folder dashboard ini, nanti dia cari lagi, ada nggak indeks PHP? Cari, nggak ada ya. Ada nggak indeks HTML? Nah, ada. Maka yang dibuka adalah indeks HTML kita. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan kita mau masuk ke folder kita tinggal tuliskan aja nama foldernya relatif terhadap htdocs. Jadi karena localhost itu adalah htdocs, folder kita ada di dalam htdocs kan tadi ya. Namanya php dasar. Kalau pencet enter, tampilnya gini. Kenapa? Karena tadi ada indeks PHP-nya nggak? Nggak ada. Ada indeks HTML-nya nggak? Nggak ada. Tampilkan isi foldernya. Sekarang isi foldernya ada apa? Kosong. Makanya tampilnya kosong. Paham ya? Itu jadi cara kita untuk membuka file web kita di dalam server. Ya, jadi itu cara kita untuk mempersiapkan lingkungan pengembangan kita. Sebelum saya akhiri video ini, gimana kalau kita coba bikin dulu satu buah file PHP sederhana aja. Supaya kita bisa lihat nanti mekanisme pembuatan dan pemanggilan file PHP-nya. Oke, sekarang saya minta gini. Kalian buka lagi folder PHP dasarnya.
di dalam htdocs, masuk ke folder PHP dasar. Sekarang kita akan buat satu folder baru lagi. Kita kasih nama apa nih? Kita kasih namanya gini, pertemuan 1. Kecil semua, nggak ada spasinya. Ya, pertemuan 1 itu video kali ini. Nanti tiap-tiap pertemuannya atau tiap-tiap video berikutnya, kita akan bikin folder baru, folder baru, folder baru. Nanti banyak nanti foldernya. Supaya nanti kalian punya histori pembelajaran kalian sendiri. Ya, buat folder pertemuan 1, lalu kita akan bikin sebuah file PHP di dalamnya. Caranya kalian boleh buka kode editor favorit kalian masing-masing. Yang akan saya gunakan adalah Sublime Text. Supaya tampil window baru, kalian bisa ke File, terus New Window. Nah, yang ini close aja. Nah, sekarang foldernya kita masukkan ke sini. Ya, ada folder pertemuan 1. Sekarang kita bikin file baru deh ya. Bikin file baru, kita kasih nama index.php. Supaya kita nggak perlu nulisin lagi index.php-nya. Kita panggil aja pertemuan 1, nanti langsung tampil. Di dalamnya kita tulis simple aja. Supaya ini kayak syarat gitu ya untuk belajar sebuah bahasa pemrograman baru. Kita akan bikin tag PHP. Ya, tulisnya gini. Lebih kecil dari tanda tanya PHP. Lalu diakhiri dengan tanda tanya lebih besar dari. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai sintaks PHP di video berikutnya. Untuk sekarang, kalian ikuti aja, saya tulis begini. Lalu di dalamnya kalian tulis gini. Echo, spasi, titik 2, hello world. Kan kalau belajar bahasa pemrograman baru itu syaratnya kalian harus bikin dulu hello world. Akhiri satu perintah ini dengan titik koma, jangan lupa. Save. Ctrl S, kalau sudah, kita buka browsernya lagi. Kalian boleh refresh halaman ini. Nanti muncul ada folder pertemuan 1, silakan diklik. Nanti kalian lihat tuh, ada tulisan Hello World ya. Jadi selamat, kalian sudah berhasil membuat satu halaman PHP yang sangat sederhana. Baik, jadi itu dulu ya untuk video kali ini. Kita udah berhasil menyiapkan lingkungan pengembangannya. Kita udah siapin servernya Apache, kita udah siapin bahasanya PHP, dan kita udah siapin juga server database-nya MySQL dengan menggunakan sebuah aplikasi all-in-one yang namanya XAMPP.